Saya kembalikan ke host. Oke. Mau dilanjutkan kita ini TikTok-TikTokan? Iya, saya masih mau lanjutkan tentang ketuhanan tadi. Ya, terus itu Pak. Ya, makasih. Bro Jose. Ya, gimana? Ada yang mau lanjut? Silakan. Siapa tahu ada teman Kristen lain. Saya dengar aja ya. Bro Jose. Silakan. Ya, silakan lanjutin. Tadi saya mau menanggapi sedikit Bro Jose sih. Masalah katanya Quran itu nggak menyempurnakan, tapi hilang suaranya hilang Ustaz. Sekarang ketika Yesus sama murid-muridnya memetik gandum, terus Nedilat Yadayim sama Yesus dihapuskan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Pak Orlando, kamu bilang tadi mengibaratkan itu seperti air, gitu kan? Air itu kan unsurnya berarti H2O, dua atom hidrogen plus satu atom oksigen kan? Iya, gitu. betul. Secara ilmiah it's fine, itu oke, acceptable gitu, bisa diterima. Tapi jika dianalogikan ke Yesus dan Bapa, beda. Esensinya Bapa roh. Yesus terdiri dari darah dan air. Gitu. Jadi analogi ini nggak fair, apple to apple. Karena unsur pembentuknya beda. Oke. Silakan. Saya masih banyak banget yang mau ditanggapi sebenarnya, tapi silakan yang lain. Iya, saya mau tanggapi bisa nih Pak. Tentang ketuhanan Yesus saja yang saya mau tanggapi. Dia udah kasih Saya persoalan. Mana? Iya ya. Oh ya, silakan. Itu masuk bagaimana nih Bapak? Ya? Di mute dulu aja yang itu. Tolong kawan-kawan yang itu yang host. Kelihatan suara? Iya, saya mau tanggapi tentang ketuhanan tadi. Nah, sebab saudara-saudara Kristen ini kan selalu mendudukan Yesus ini sebagai gambaran Allah. Saya kira hal itu sudah basi karena sudah dijelaskan di dalam Perjanjian Lama. Ketika kita berkata bahwa Tuhan mau datang ke bumi, saya kira kalau Yesus turun ke bumi, dari surga turun ke bumi untuk menemui manusia, lalu menjelaskan keberadaan ketuhanan Dia, itu gagal. Kenapa saya katakan gagal? Sangat kecil, ya. Dan dibenarkan saudara-saudara Kristen tadi bahwa kalau Allah maha besar, Dia bisa jadi maha kecil, ya. Itu Allah yang kita katakan, kita melokalkan Allah seperti itu. Nah, kenapa? Kalau memang Tuhan itu maha kuasa, ya, Dia tidak akan mencari palang salib untuk menghapuskan dosa. Dia akan menghapuskan dosa itu. Ya, pikiran Anda kan beda dengan pikiran Tuhan, bro. Itu kan pikiran manusia, bukan ya, pikiran Tuhan. Sekarang begini. Ketika Tuhan memaafkan dosa-dosa Tuhan sebelumnya, siapa yang dikorbankan sebagai manusia? Coba Anda pikir, Tuhan mengasihi apa harus orang mengasihi pasti harus memberi, orang mengasihi pasti harus ada yang dikorbankan. Gak mungkin kamu mengasihi orang lain tapi pakai duit orang gitu, ya kan? Oke. Sekarang kalau pakai logika, ya, Anda yang berhutang di bank, Tuhan bisa bayar. Logikanya bukan gitu. Anda mau mengasihi orang lain. Makanya. Kenapa Anda mengasihi orang lain? Itu pertanyaannya. Itulah yang saya katakan. Logika Anda keliru. Begitu logikanya. Anda telah mendudukan bahwa ketika Anda mengatakan Tuhan itu maha kuasa, ikhlas ketika Tuhan itu disunat. Anda ikhlas ketika Tuhan itu dibaptis. Tuhan aja mati kok. Kenapa sih salahnya? Orang tua juga mati demi anaknya. Pahlawan juga mati demi bangsanya. Apa salahnya? Oh, berarti Tuhan mati demi umatnya? Iya, Anda kenapa? setuju? Memang itu nyatanya. Ya berarti Tuhan mengikuti apa yang dikehendaki iblis. Ketika iblis berusaha menjatuhkan manusia ke dalam dosa, lalu seenak itu Tuhan yang mati karena dosa manusia. Iya, karena siapa lebih besar daripada kuasa? Berarti iblis lebih berkuasa.
Bang Rahmana Rajan sebentar. Mohon maaf, ini operator PKBM itu noise. Tolong dibenerin dulu jika Anda ingin bicara. Silakan, Bang Rahmana. Masih noise. Masih noise. Saya mute dulu ya. Oke. Sebentar. Mute permanen dulu baru buka satu-satu. Sudah, silakan lanjut. Nah, sekarang kita berbicara mengenai orang tua dan anak. Ketika anak berbuat salah kepada orang tua harus mati menanggung dosa anaknya. Apakah itu hukum itu dibenarkan dalam Alkitab? Bukannya di dalam Alkitab itu berkata bahwa kita harus menghormati ya kedua orang tua terlebih dahulu Tuhan. Bukan masalah mati atau tidak, bro. Ya, gini, misalnya saya ya, Anda punya anak ya. Anak Anda pergi ke supermarket memecahkan gelas. Siapa yang tanggung jawab? Anak Anda kah harus dipenjara gara-gara mecahin gelas atau gimana? Atau Anda yang membayar? Kalau kita berbicara penjara, kalau anak sejak kapan di Republik ini orang yang bersalah baru orang tuanya yang masuk penjara? Ini berbicara mengenai mati, Pak. Ini berbicara bukan mengenai tanggung jawab. Mati itu nomor 2. Ini masalah hukuman, matinya nomor 2. Anak Anda memecahkan gelas ya di sebuah supermarket. Siapa yang tanggung jawab? Ya kalau saya bayar pakai uang. Ya itu anaknya berapa tahun dulu? Anaknya dewasa apa anak-anak ini? Kalau anak udah dewasa tanggung jawab sendiri. Iya sabar Bang, sudah di mulut karung Bang. Iya, anak Anda yang masih kecil gimana? Pak saya tanya, anak Anda harus dipukulin gitu untuk nanggung dosanya, mecahin kaca, mecahin itu. Oke, sekarang begini, apakah semua yang bersalah itu anak kecil? Iya, saya tanya itu, gimana menurut Anda, anak Anda yang mecahin gelas itu di toko pecah belah itu gimana itu? Ya sekarang begini, kalau menurut undang-undang di Republik apabila umur dia ya sudah sudah di atas daripada 17 tahun, maka dia akan menerima hukumannya sendiri. Ketika dia di bawah umur. Anda tega anak Anda dihukum gara-gara itu? Oke, sekarang begini, Anda memperbiasakan anak Anda buat dosa, lalu Anda yang harus bertanggung jawab terus. Sebentar, maka Anda mengajarkan anak Anda untuk berbuat salah. Nah, saya sedikit juga sambung. Kalau sudah mengenai ini, saya bisa jawab ini. Pak, Pak Apologet ya. Kalau orang dewasa, sekarang anak kita sudah dewasa, kalau dia mencuri terus kita yang nembus, kita yang masuk penjara, itu tidak mendidik. Kita kasih tahu Anda gitu. Kalau Anda mengalogkan, tidak sama sekali tidak mendidik. Apalagi ini ujungnya mati Tuhan yang tidak mendidik. Karena begini, kalau dia masih bayi, tidak mungkin kena hukuman. Itu juga ini juga ada Kristenan dari bayi dia sudah berdosa. Nah, itu masuk akal. Oke, peraturan di Toserba pecah belah memecahkan berarti membeli. Itu gimana tuh? Kalau udah ada peraturannya seperti itu. Ya, dia harus membeli ya. Kalau dia harus membeli, dia harus tanggung jawab. Bukan orang tua yang baik, dia harus bertanggung jawab. Sekarang mengenai hukum dosa. Ya, sekarang mengenai hukum dosa. Ya. Logikanya gimana? Ya, sekarang mengenai hukum dosa. Kalau anak Anda sekarang mengenai hukum dosa, di dalam Alkitab itu sendiri sudah menjelaskan anak tidak akan turut menanggung dosa orang tuanya dan orang tua tidak akan turut menanggung dosa anaknya. Anda lupa dengan ayat itu? Tidak lupa, karena begini, yang disebut Bapa itu adalah Allah Bapa. Kan kalian kan tadi sudah bilang, kalian itu kan tidak ada term atau istilah bahwa Tuhan itu adalah Bapa kan. Kalau di kami kan jelas Tuhan itu adalah Bapa kami ya. Makanya apapun yang terjadi dengan ciptaannya, Bapa itu akan selalu bertanggung jawab seperti seorang Bapa yang sayang pada anaknya gitu loh. Kalau di kalian kan enggak. Kalau kalian begitu, kan Tuhan nggak peduli kalian entah manusia mau berbuat salah, mau berbuat dosa, mau masuk neraka, Tuhan cuek aja kan, itu diajaran kalian begitu. Salah. Jangan Anda luangkan kesalahan Anda kepada kami. Ya, Tuhan kami tegas, siapa yang berbuat salah maka dia Tuhan marah nggak kalau Anda berbuat dosa? Saya tanya. Tuhan marah nggak Anda berbuat dosa? Nah, sekarang begini ya. Ketika saya dijawab berbuat dulu, dosa, Tuhan marah nggak Anda berbuat dosa? Yang jelas Tuhan marah. Nah, kenapa marah? Ya. Karena memang saya bersalah. Saya melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, ini Tuhan yang menentukan tentang orang itu harus berdosa. Tuhan juga menentukan dia yang harus mati. Anda sadar nggak? Nah,
Kalau Tuhan yang baik, dia yang membuat kalau aturan Tuhan yang ketika baik, manusia semua berbuat umatnya salah. Ya, dengar. sekarang begini, dia yang membuat aturan. Ketika manusia ini bersalah, maka manusia berdosa kepada dia. Dia pula yang nanti mati dengan aturan dia sendiri. Ya, itu karena dia sayang sama kita. Kalau dia nggak sayang ya seperti Tuhan yang umat Muslim. Ketika Anda berbalik kepada Alkitab mengajarkan kasih itu, jangan lupa diri. Anda ingat? Anda ingat nggak Tuhan itu sayang pada anak-anaknya? Saya tahu, tapi ketika sayangnya Tuhan sehingga Tuhan mati, Anda sadar nggak? Loh, orang tua juga mati demi anak-anaknya. Berkorban banting tulang. Mati seperti apa? Mati seperti apa? Saya tanya. Banyak orang tua mati demi anak-anaknya. Dia mau berhutang, dia mau untuk kehidupan anak-anaknya, dia mau sakit-sakitan, kerja banting tulang sampai mati banyak. Oke, alhamdulillah. Kalau kamu ngotot dari tadi seperti ini, maka sudah jelas bahwa Anda mengambil standar antara Tuhan Anda dengan manusia. Maka kalau tidak manusia salah. aja mau melakukan itu, maka tidak salah. Kalau mau. kami tuduh kalian adalah penyembah manusia. Karena kalian selalu mengambil standar ganda antara Tuhan kalian dengan manusia. Takaran manusia. Jelas kan? Kalau manusia aja mau mati demi anak-anaknya, mengapa Tuhan tidak mau? Lebih hebat manusia atau Tuhan? Sekarang begini. Ketika anak saya bersalah kepada saya, lalu saya harus bunuh diri atau saya harus hukum mati karena kesalahan anak saya. Ketika saya mati berarti saya mengikuti ajaran Tuhanmu, begitu? Bukan dalam hal kesalahan aja, dalam hal menyayangi. Sudah berapa banyak orang Kristen mempraktek ajaran yang kamu sebarkan ini, yang kamu jelaskan ini, analogi yang kamu pakai ini? Ya sudah semuanya lah. Ya sudah semua. Bisakah kamu tunjukkan bukti orang Kristen yang sayang anaknya lalu rela mati demi kesalahan anaknya? Banyak. Mana? Bukan hanya itu, orang tua berjuang demi anak-anaknya supaya anak-anak bukan hanya masalah kesalahan saja, masalah kehidupan manusia. Sebagai manusia, apa yang memotivasinya? Kehidupan anaknya. Dan sekarang begini, seumpama kamu menanggung dosa anak kamu dan kamu harus mati digantung, kamu masuk surga enggak? Bukan masalah kalau itu, memang kamu masuk surga, mana jaminannya? Ketika seorang orang tua menanggung dosa anaknya, lalu orang tua itu mati karena dosa anaknya, orang tua itu masuk surga. Mana ayat jaminannya di dalam Alkitabmu? Bukan ke sana ayatnya. Ya bukan ke sana. Bagaimana kan kamu contohkan kan manusia, maka saya minta pertanggungjawabkan dari kamu. Esensi yang dibicarakan adalah tentang kasih. Ya, tentang kasih esensi bicarakan. Justru orang tua kalau kita mengatakan anaknya, tentang kasih, banting tulang, mati gara-gara dia bekerja dengan terlalu keras demi anaknya, ya kan? Itu esensinya kan kasih. Berarti itu bukan menebus dosa. Kita berbicara tentang dosa. Dengan matinya orang tua menghasilkan uang untuk anaknya jadi hidup kan, masa depannya jadi lebih baik. Tetapi apakah itu dia menebus dosa anaknya? Bukan masalah dosa atau bukan. Ini kan masalah kehidupan yang lebih baik. Mengenai dosa. Kalau kamu berbicara mengenai kehidupan sehari-hari wajar. Dengar dulu. Kalau orang tua tidak berkorban demi anak-anaknya akan tetap bodoh, tidak sekolah, akan mati. Ya. Tapi kalau orang tua mau berkorban demi anak-anaknya, akan hidup kan anaknya. Itu kan sama tentang hidup. Sekarang analogi kamu. Ada berapa banyak anak yatim di Republik ini? Mereka mati nggak tanpa orang tua? Nah, itu kan ada orang lain yang berkorban untuk dia. Ya? Ada orang lain yang berkorban untuk dia. Bisa sekarang kalau anak juga tanpa orang tua, siapa yang menanggung dosa dia? Kan ada orang lain yang berkorban untuk dia. Itu sudah kalau Tuhan sendiri. Kalau Tuhan dijadikan makhluk kayak begini akhirnya. Bukan begitu. Sejak awal juga kan. Logikanya sampai manapun, Pak. Kamu punya logika sudah. Logikanya kalau akal manusia itu berjalan seperti itu. Tuhan yang membuat aturan. Kalau Tuhan yang membuat aturan, dia tidak berdaya. Dia Assalamualaikum. Itu logika Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, jadi kalau anak Bapak memperkosa orang, bro, kalau anak memperkosa orang, jadi Bapak yang harus menanggung dosanya gitu. Iya betul. Walaupun tidak menanggung dosanya, Anda akan malu. Anak Anda memperkosa anak orang, Anda kan malu. Bisa jadi Anda bunuh diri gara-gara malu. Yang resen, gantian yang resen. Gantian yang resen. Nanya ngapain? Pola pikir Anda itu, rusak. Kalau anak Anda punya 10 orang anak, yang satu maling, yang kedua tukang korupsi, yang apa Anda nggak malu? Bisa jadi Anda stres. Jadi kalau Yesus kalau udahlah, kalian nggak paham ke sana, nggak usah inilah. Udahlah, saya pamit aja dulu.
Udah terlalu rame. Kalian nggak ngerti. Intinya Ya. jangan Tuhan mengasihi itu nggak ngerti. Mengasihi. Halo. Mengasihi itu bukan berarti menanggung semua kesalahan. Mengasihi itu harus memberikan pengajaran juga. Yang saya heran ini masalah materi itu di bawah-bawah harus tentang adil penghapusan juga. dosa. Masalah materi ini loh di bawah-bawah sampai penghapusan dosa. Ini yang Jadi tolong logikanya dipakai lah Pak. Jangan tinggal di aduh. Iya, masalahnya kacau, kan Bapak. kalian nggak ada konsep sebagai Tuhan sebagai Bapa. Itu masalah. Analoginya juga nggak boleh setengah Kalian matang kan gitu. Begini Bang Apologet, saya mau karena bertanya. begini, Dengar kenapa dulu, kita satu tidak menit. punya konsep Tuhan sebagai Bapak, Bapa? Karena Tuhan kita bukan laki-laki. Kalau konsep kalian kan memang Tuhan Gayanya itu tidak. bawa-bawa ya apa ya Yahudi Bapak aja di Yahudi aja dihinakan kok. Jangan bawa-bawa Oke, Yahudi lah. Sudah selesai. Nah gini ya, di kalian kan nggak ada konsep bahwa Tuhan itu Bapa. Itu masalahnya. Itu masalah utama gitu loh. Iya, Kalau karena Bapak konsep itu Bapak, dengan karena anak-anak konsep hubungannya, Kenapa Bapak maka di Bapak akan konsep melakukan di apapun Alkitab untuk Anda bawa anak-anaknya. Allah? Bawa aja Kalau Bapak kalian kan terus gitu loh. Kalau kalian kan tidak mengerti konsep Bapak dan anak. Masalahnya kalian hamba. Bingung Bukan kalian. bukan kita tidak mengerti. Ajaran yang hampa itu ajaran Kristen, bro. Kasihan kalian kasihan Yang nggak punya kasihan pegangan itu yang kuat. kalian, kasihan. Karena Yang apa? nggak punya Punya pegangan pegangan kuat kuat itu kan. Anda. Nggak punya Agama dasar. halu itu bagaimana? Satu-satulah jangan tumpang tindih biar netizen tahu. Monggo lanjut. Buka masing-masing. Oke Pak, pamit saya mau istirahat, mau tidur semua. Misalnya anak-anak 4, Anda sudah mati Besok. menebus dosa anak Anda yang pertama. Anak-Anda yang sisanya lagi itu siapa yang menebus? Kan Bapak itu menebus anak-anaknya semuanya, bukan hanya masalah Ya, kan menebus logika dosa. Anda Kan saya kan udah tadi bilang. itu seperti itu. Ya Disamakan bukan seperti gitu. manusia. Kan saya udah bilang, ini tentang konsep mengasihi. Orang mengasihi itu akan melakukan apapun. Itu Tolong loh. ya, yang noise ditutup. Oke Pak, terima kasih Pak Wongbodo dan semua, saya pamit. Ya, Besok maaf ya ketemu saudaraku, lagi. jangan tersinggung. nggak apa-apa. Maaf ya Bang nggak ya, apa-apa. jangan Ini kapok-kapok renungan ya. begini ya. Kenapa kalian manggil Bapak, nggak manggil Bapak gitu pada Tuhan? Coba kalian renungkan ya. Apalagi kamu manggil Bapak Bapak. kan Tuhan tidak Kita beda-beda. berjenis kelamin laki-laki. Aduh,